Udah bang, biasa aja bang. Nggak usah terlalu kuat. Kepanjangan, tepuk tangannya kepanjangan. Tapi thank you untuk teman-teman yang sudah memeriahkan. Tapi sebelum kita mulai, saya pengen salam-salam dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kesempatan yang luar biasa sekali ya. Senang rasanya bisa ngelihat teman-teman dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, betul? Betul nggak? Oke. Ada yang dari luar Unmuha yang mungkin nggak diundang, tiba-tiba datang? Ada nggak? Coba Ini baju dilihat. merah kenapa beda nih? Ini dari Ubudiyah kayaknya ya? Oh bukan ya? Dari Unmuha tapi? Fakultas Hukum juga? Oke. Pak, nanya. Bapak siapa? Oh iya juga, saya lupa ya. Tapi untuk melanjutkan hari ini, pada hari ini ya, kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rifki. Ada yang udah pernah lihat saya sebelumnya? Belum. Jangan sok tenar deh. Nggak Di baliho-baliho? ada. Ya saya memang belum pasang baliho. Iya. Karena nggak ada uangnya ya. Oke, pada kesempatan kali ini ya, saya memberanikan diri untuk menjadi seorang legislatif. Ya. Calon, Kan Pak. sekarang, oh ya, calon. Calon. Kan saya ambisinya pengen jadi legislatif. Ya calon tahun dulu kali, Pak. 2020. Siapa yang tadi ya? Oke. Produser ya. Nggak berani marah. Nggak bisa marah ya. Oke, jadi menjadi seorang anggota legislatif, calon ya lebih tepatnya, pasti saya ingin menyuarakan baik suara perempuan dan suara laki-laki. Untuk suara yang di tengah-tengahnya itu saya nggak suarakan. Ada yang di tengah-tengah nggak? Ada nggak? Ada nggak? Maksudnya berdiri di antara laki dan perempuan gitu. Nggak ada ya? Oke. Ini yang Suara laki-laki perempuan? tulen ya? Ya. Yang Gimana, cewek? Pak? Gimana? Kalau suara perempuan gimana? Kalau suara perempuan gimana? Coba mungkin bisa ngeluarin suaranya. Hadir Pak. Nuh, dia nanti tahu dari tadi ya. Oke, jadi suara perempuan itu bisa dibilang kalau di Indonesia ternyata suara pemilih perempuan itu lebih besar. Nah, yang menarik dari kampanye seorang caleg adalah untuk mencari suara perempuan itu dengan cara memanfaatkan pola pikir perempuan yang menggunakan perasaan. Kalau cowok biasanya menggunakan apa? Menggunakan logika. Apa kepanjangannya? Apa sih tiba-tiba kepanjangan? Kepanjangan. Apa coba? Ada kepanjangannya logika. Oh ya, apa? Lubang gigi kau. Jadi kenapa kita menggunakan perasaan, logika ya? Kalau tiba-tiba saya jadi perempuan ya. Kenapa kita menggunakan logika, laki-laki ya? Karena kita berpikirnya logis. Semua itu ada sebab dan akibat. Kalau perempuan cuma melibatkan perasaannya aja. Ya. Bayangin nih, kalau perempuan, saya lagi kampanye nih, saya menyuarakannya pasti, saya akan menjaga perasaan kalian. Supaya apa? Supaya perempuan itu tidak tersentuh hatinya, atau tidak baper, gitu ya, kalau bahasa-bahasa sekarang ya. Takutnya nanti ketika saya siap kampanye, ada yang minta pulang sama saya. Itu yang mengerikannya. Yang minta pulang laki-laki. Karena cara berpikirnya menggunakan perasaan. Tapi saya mau nanya ke Tika nih. Enggak, saya nggak mau jawab. Oh iya. Mohon maaf. Tika tolong bantu saya dong. Saya nggak mau terlibat. Enggak, tapi ini Saya Bapak. mau nanya nih. Saya duluan yang nanya, Pak. Boleh, Karena silakan. saya perempuan, saya nggak mau kalah. Ya, Oke. perempuan selalu benar. Benar ya? Benar. Nah, Bapak ini mencalonkan diri sebagai caleg yang ingin juga menyuarakan suara perempuan. Apa sebenarnya visi misi Bapak untuk perempuan? Modal Bapak apa? Tampang? Nggak Iya. keren-keren banget juga sih. Saya cuma pengen jadi imam sih untuk perempuan-perempuan. Kebanyakan ya? Nggak, kebanyakan. Perempuan-perempuan. Bapak targetnya berapa perempuan, Pak? Kan sunahnya 4. Oh, sunahnya 4. Iya. 4, Din. Tapi Kalau 4 nggak cukup suaranya, Pak, harus banyak. oh harus banyak ya. Tapi saya pengen nanya nih, kira-kira perempuan itu kalau misalnya dikasih kekayaan, kira-kira akan tertarik nggak? Jujur li sih. Jujur sih boleh aja ya. Boleh aja gitu ya. Oke. Kenapa sih emang mau dikasih kekayaan berupa apa? Tergantung berupa apa kekayaannya. Tanah kredit? Oh nggak bisa ya? Jangan ninggalin utang kalau umur Bapak nggak panjang. Nggak, Pak. Saya yakin umur saya kayaknya
setelah caleg ya. Apalagi kalau gagal jadi caleg kayaknya lebih singkat lagi. Lebih singkat lagi. Umurnya ya. Oke, tapi selain itu, kalau kira-kira kebutuhan perempuan seperti apa sih, Tika? Kalau kita sih butuhnya tetap harta ya. Oh iya. Setuju dong. Harta ya. Harta dong ya. Oke, makeup. Enggak, makeup termasuk dalam harta, Pak. Oh iya, saya rencananya nanti ya Tika ya. Iya. Saya rencananya saat kampanye bantuannya itu krim malam, terus obat cuci muka, sama eyeliner. Gimana? Tertarik nggak? Lipstick sih, Pak. Kalau ada yang Lipstick bibirnya ya? hitam itu juga kepentingan. Oh itu jadi kepentingan juga Iya. ya. Tapi kira-kira di tahun 2024 ini pemilih perempuan itu udah lebih cerdas nggak, Tika? Harusnya, pasti. Harusnya ya. Karena perempuan-perempuan sekarang itu udah tahu seperti apa yang mereka pilih, sudah tahu untuk mencari sosok pemimpin yang seperti apa, yang tentunya bukan seperti Bapak ini. Setuju dong ya? Oke. Oke, ya? ya udah nanti saya kampanye lagi di luar sesi ini ya. Tapi khusus perempuan aja. Yang laki-laki kalau mau ikutan boleh. Di belakang saya tapi. Jadi tim ses maksudnya. Oke, tapi intinya adalah kita semua harus ingat, apalagi khususnya pemilih perempuan itu tetap harus mencari sosok yang luar biasa, figur yang luar biasa bisa memimpin dan juga bisa menyuarakan suara perempuan. Jadi jangan pernah menyanyiakan hak pilih perempuan. Kita memilih untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ketemu lagi di Pentas Pemilu 2024 dan tentunya kita akan membahas berbagai hal terkait dengan pemilu nanti ya Ki. Tentunya ada saya Tika Darmawan. Dan juga saya Rifki yang akan ya mengarahkan pembicaraan kali ini pastinya menuju tema kita yang akan mengangkat tentang pemilih perempuan. Oke, nah hari ini sudah hadir bersama kita para narasumber yang luar biasa tentunya yang akan kita akan berbincang-bincang tentang perempuan aja pokoknya malam ini ya. Sudah hadir bersama kita Bang Hasbullah dari KIP Banda Aceh dan sudah ada Ibu Khairani Arifin ya di sini sebagai pengamat dan juga dari Balai Syura Urun Inong Aceh ya Bu. Dan sudah ada Dinda Mariana, kayaknya mukanya udah nggak asing lagi. Seorang influencer juga ya dan di sini sebagai pemilih perempuan. Oke, nah tema kita hari ini adalah pemilih perempuan. Jadi hari ini udah ada 3 perempuan ya, Bang siap-siap ya Bang ya, siap-siap diserang ya. Ini ada 2. Ada 2 ya. Kalau Bang, saya Dia nggak terlibat. Takut banget memang dia ya. saya akan nanya nanti. 30% juga. Oke. Insya Allah dibantu, Bang. Insya Allah dibantu. Oke, kita mau langsung aja tentang pemilih perempuan ini kan yang kita tahu suaranya termasuk dominan ya, Bang ya. Kalau dari data dari KIP sendiri itu berapa saat ini, Bang? Pemilih Banda Aceh itu ada 169, 148 itu jumlahnya. Ada peningkatan dari tahun 2019 itu 168 saya itu ya. Artinya ada peningkatan 1000. Nah, untuk pemilih perempuan itu ada 52%. Oke, 52%. Untuk Kota Banda Aceh, berarti kira-kira sekitar 87.000 lah. Nah, Oke. untuk laki-lakinya 81.000. Oke. Selisih 6.000 suara ya. Iya, 6.000 suara untuk Kalau dibanding tahun sebelumnya, Bang, pemilu sebelumnya lebih tepatnya ya, Iya. itu bertambah atau berkurang? itu bertambah, pasti bertambah. Bertambah ya. Termasuk laki-laki bertambah, perempuan juga bertambah. Oke. Nah, ini memang yang sudah menjadi pemilih tetap ya, berarti datanya? Iya, pemilih tetap. Oke, baik. Berarti kan bisa dibilang dominan ya gitu. Nah, sebenarnya untuk pemilih perempuan ini sendiri, apakah akan semuanya ikut memilih, berpartisipasi gitu? Kalau dari KIP sendiri gimana berkaca dari pemilu sebelumnya gitu, Bang? Kita berkaca pemilu 2019 ya, tentu ada yang tidak ikut.
Kita memang saya belum melihat datanya, ya. Laki-laki dan perempuan ini sama. Persentasenya juga cuma berbeda persentasenya. Nah, kalau partisipasi pemilih 2019 itu ada 78,86%. 78. Saya tidak mengklaster berapa jumlah laki-laki yang tidak memilih dan berapa jumlah perempuan yang tidak memilih. Nah, tentu dalam hal ini kita selalu mengajak untuk setiap ada para pemilih itu untuk menggunakan hak pilihnya. Ya. Apalagi ini perempuan. Perempuan ini kan dia sangat identik dengan kadang-kadang memilih bukan karena pengetahuan, ya. Artinya kalau kita bicara pada tataran pemilu, hakikatnya pemilu itu kan bukan pada suara terbanyak, ya, bukan pada suara terbanyak, tapi lebih pada kualitasnya, lebih pada kualitas pemilu itu sendiri. Nah, maka dalam mewujudkan pemilu integritas itu tidak hanya pemilih sebenarnya, ya, tidak hanya pemilih dan tidak hanya juga perempuan berbicara. Nah, itu yang pertama, itu ada penyelenggara pemilu. Yang kedua ada penyelenggaranya harus berintegritas dan proporsional, ya. Kemudian ada pesertanya juga harus berintegritas, ya, tidak memanfaatkan elemen kampanye yang dilarang secara undang-undang, ya. Kemudian ada pemilih itu sendiri. Nah, makanya peran pemilih itu, ya, sangat penting untuk berkualitasnya pemilu 2024 ke depan. Oh iya. Oke. Gitu. Oke. Nah, ke Ibu Khairani nih, Bu. Ibu melihat di tahun depan ya, di tahun 2024 ini nanti seperti apa kira-kira partisipasi perempuan, Bu, dalam pemilu ini? Kalau melihat kondisinya ya, Ya. seperti disampaikan tadi, jumlah pemilih perempuan itu kan banyak. Tapi kenapa selalu di setiap hasil pemilu itu perempuan yang terpilih selalu sedikit, gitu ya? Ada beberapa hal terkait dengan suara perempuan. Pertama, suara perempuan banyak, tapi kalau diharapkan berkualitas itu mungkin masih kurang. Kenapa? Karena pengetahuan politik perempuan secara umum itu masih rendah. Gitu. Kenapa? Kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan, kesempatan untuk mendapatkan informasi itu nggak sama dengan laki-laki. Karena laki-laki itu sebagian besar waktunya kan di warung kopi yang bisa mendapatkan informasi yang banyak dan sebagainya gitu. Perempuan kan nggak seperti itu. Mereka sibuk dengan urusan-urusan domestik gitu. Karena secara umum budaya kita itu memang menempatkan perempuan pada posisi itu. Sehingga ketika perempuan memilih, jadi kalau pertanyaannya, kenapa perempuan pemilih banyak, tapi yang dipilih nggak banyak? Karena sebagian besar suara perempuan ini mengikuti suara laki-laki gitu. Jadi kalau istri akan memilih siapa yang dipilih oleh suaminya, gitu. Secara umum kan seperti itu ya. Kemudian kalau perempuan mungkin akan memilih siapa yang dipilih oleh pacarnya. Kalau kalian misalnya kan pasti begitu. Kenapa? Karena itu tadi pengetahuan politik perempuan itu nggak sebanding gitu dengan pengetahuan politik laki-laki. Kesempatan mereka sedikit, kemudian pengetahuan dan ketertarikan mereka pada politik juga rendah. Kenapa? Mereka nggak terbiasa dengan sesuatu yang ada kaitannya itu dengan publik, dengan pengambil keputusan gitu. Mereka biasanya itu ya udah siapa aja boleh kita pilih gitu. Makanya akhirnya mereka memilih siapa yang dipilih oleh orang yang dominan di keluarganya gitu. Makanya suara perempuan jarang memilih perempuan. Padahal kita mengkampanyekan perempuan pilih perempuan gitu. Tapi karena mereka itu kan seperti harus patuh pada suami, harus patuh pada laki-laki, dan pemimpin itu adalah laki-laki gitu. Jadi mindset itu ada di kepala perempuan. Otomatis dia akan memilih laki-laki. Nah itu persoalannya. Nah, kalau kita melihat jawaban dari Ibu Khairani tadi, Bang Hasbullah, bahwa perempuan ini kurang ya, Bu, edukasinya Minat dan minat dan pengetahuannya, pengetahuannya tentang politik. Dari KIP sendiri ada nggak antisipasinya? Apakah ada yang dilakukan gitu ya, hal-hal yang dilakukan untuk edukasi kepada ibu-ibu rumah tangga misalnya contohnya? Baik, dari KIP Banda Aceh, ya, ini khususnya kita bicara Banda Aceh, ya. Kita selalu mengedukasi, kita selalu sosialisasi. Cuman dalam tataran berbicara asosiasi ini kan kita kan hanya asosiasi kan saat tahapan pemilu, dia tidak berkelanjutan. Nah, ini kan diakui, ya. Sebenarnya berbicara asosiasi dan pendidikan politik serta dengan pendidikan pemilih itu tidak hanya tugas KPU atau tugas KIP, ya. Ini juga menjadi kewenangan juga tugas pemerintah. Itu juga sesuai diamanahkan di undang-undang. Undang-Undang nomor 3 tahun 2008, ya, itu jelas perubahannya nomor 3 tahun 2011, nomor 2 tahun 2011. Itu tentang undang-undang politik. Nah, kewajiban tersebut, ya, itu termasuk pemerintah, termasuk juga perguruan tinggi. Ini adik-adik ini kan juga dibekali pendidikan politik di sekolah. Apalagi ini
mahasiswa Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Nah, kemudian berbicara kembali kita kepada peran KIP, bagaimana dalam rangka sosialisasi itu, ya, kita ada beberapa segmen, termasuk yang pertama segmen perempuan. Kenapa kita pilih segmen perempuan? Segmen perempuan inilah yang paling banyak pemilih. Nah, dalam segmen ini juga ada kategori nanti, ada disabilitas, ya, ada pemilih pemula, ada apa namanya, Pemilih muda. minoritas, ya, dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi semua segmen ini kita akan sosialisasikan. Nah, tapi saya menarik seperti yang dikatakan oleh Bu Khairani tadi. Ya. Memang pendidikan politik terhadap umum ini rendah. Ya. Sebenarnya rendah ini dalam kategori seperti apa? Ya. Apakah pengetahuan terhadap kepemiluan? Apakah pengetahuan terhadap publik? Ya. Ataupun pengetahuan terhadap demokrasi? Saya pikir kalau bicara rendah itu mungkin pengetahuan terhadap politik atau pengetahuan terhadap demokrasi. Tapi dalam hal lain tidak rendah, ya. Saya yakin. Ya. Malah banyak kalau kita lihat di pemerintah dalam bicara dalam publik, bicara dalam apa namanya di dinas-dinas, di kantor, ya, di kantor pemerintah itu lebih banyak perempuan dibandingkan dengan Salah laki-laki. nih Pak, saya nggak sepakat. Tuh. Saya nggak sepakat. Ini bukan dulu. Langsung nggak sepakat, seru nih, seru nih. Saya kan hanya menyentil nih, ya. Ditahan dulu, ditahan dulu ya. Saya Ah, gabung ini ke kan- host Ya aja. boleh. Jadi gimana Bu? Tenang. Kita tahan dulu. Kita langsung nanyain dulu ke ya. pemilih perempuan nih ya. Kalau tadi kita udah bahas mungkin apa edukasinya kalau untuk perempuan masih kurang gitu ya. Terus minatnya juga masih kurang. Nah, Dinda sendiri di sini sebagai pemilih perempuan, influencer juga gitu. Gimana sih Dinda melihat apa ya menjelang pemilu seperti ini, terus juga Dinda ini merasa udah tercukupi nggak sih informasinya gitu? Disampaikan yang tadi terima. Kalau dari Dinda pribadi nih, walaupun mungkin untuk bayangannya mau condongnya atau cenderung milih siapa itu mungkin udah ada bayangannya, Iya, tapi iya. tetap masih ada rasa-rasa kayaknya nih aku masih perlu cari tahu lebih lanjut lagi nih tentang visi misi masing-masing bakal calon presiden dan Legislatif, wakil ya, dan juga legislatif. Nah, tapi tetap aja kalau kayak yang Bu Rani bilang tadi juga Dinda rasa ada benernya karena memang kaum perempuan nih kita masih kurang Laki-laki banget kita nggak dibela. Kurang tahan dulu Bang ya, tahan dulu. sabar Pak. Iya. Kurang banget nih dipaparkan ataupun ya terpapar informasi ataupun Iya. edukasi tentang politik itu tadi. Oke, gitu. Karena mungkin bukannya perempuan nggak tertarik ataupun nggak minat ke situ, tapi memang kayak tadi Ibu bilang juga kita lebih ke mengurus hal-hal domestik. Gitu. Karena memang mau nggak mau itu memang jadi apa ya? Mungkin pakemnya kita mungkin di daerah sini juga di Aceh dan juga di Banda Aceh ya. Mindset Mungkin nggak semua, masyarakatnya ya. benar. Mungkin nggak semua, tapi sebagian besar masih ada yang berpikiran seperti itu. Nah, mungkin bisa dibantu juga oleh pemerintah, oleh Bang Hasbullah juga mungkin ya, untuk lebih mengedukasi juga teman-teman perempuan, terutama mungkin muda-mudinya nih, anak-anak mudanya yang juga perempuan, yang lagi-lagi kan suara terbanyak ini kalau nggak salah itu dari kaum muda ya. Iya, benar. Suara yang nantinya akan ikut pemilihan ya Pak ya. Oke, menarik. Nah, tadi Ibu Khairani sempat terpotong sedikit. Mungkin saya pengen nanya juga nih, Bu. Maaf ya, saya nggak sabar. Sabar. Tenang. Jadi kita tetap tenang ya. Nanti setelah ini kita. Setelah ini baru kita di belakang ya. Kita di belakang ya. Di belakang ya. Nah, Ibu tadi tersampaikan kalau sebenarnya apa elektabilitas dari legislatif yang sudah terpilih membuat perempuan sepertinya lebih percaya dengan laki-laki. Gini, kadang orang melihat dalam konteks anggota legislatif ya, seolah-olah anggota legislatif perempuan itu kapasitas lebih rendah gitu dibanding laki-laki. Ini pasti banyak faktor kan. Pertama ketika pemilu itu calon legislatif perempuan atau yang lainnya itu baru dicari menjelang pemilu. Jadi siapa yang bersedia? Ini bukan mencari perempuan-perempuan yang punya kualitas baik gitu, yang dipersiapkan dari awal misalnya. Otomatis kalau ini yang terjadi, maka yang terpilih adalah tentu saja mungkin perempuan yang kadang-kadang dianggap nggak punya kapasitas gitu. Tapi nggak selalu seperti itu. Kadang-kadang perempuan ini punya kapasitas gitu, tapi karena budaya yang tidak tidak ramah gitu, bahwa memberi kesempatan kepada perempuan untuk berbicara, memberi kesempatan kepada perempuan untuk menyampaikan pendapat gitu. Jadi mereka jadi kayak marginal gitu di tengah-tengah komunitasnya. Tapi beberapa perempuan yang punya kapasitas, coba contohnya, misalnya beberapa anggota legislatif sekarang seperti Ibu Darwati dan sebagainya,
itu memang dia bisa menyuarakan kepentingannya karena sudah siap gitu untuk menjadi anggota legislatif. Oke. Gitu. Oke. Jadi Ini sebenarnya ini penting ya. penting. Tapi tadi saya mau sampaikan nih Oh, iya, terkait iya. dengan anggota-anggota Oh, iya, pegawai teman-teman. negeri. Ya, Saya mau menyampaikan silakan, itu ini silakan. penting. Memang kalau kita lihat jumlah maaf ya Pak. Jumlah mau pegawai pindah sini nggak, negeri memang lebih banyak perempuan Iya. gitu. Kenapa? Karena pegawai negeri ini sifatnya layanan. Ya, perawat, guru, dan staf gitu. Tapi coba lihat di posisi-posisi pengambil keputusan. Kepala dinas, kepala bidang, kepala seksi, itu sebagian besar laki-laki gitu. Kenapa? Karena cara pikirnya kita ini, pemimpin itu memang laki-laki, bukan perempuan. Padahal ketika daerah dipimpin oleh perempuan, banyak banget yang berhasil. Oke, Ya. oke. Nah, itu Oke. harus dilihat sebagai hal yang fair gitu, bukan Oke. nggak dipersoalkan. Berarti ini Bang Hasbullah memang udah pengen banget jawab, ditahan dulu Bang ya, ditahan dulu. Sabar dulu. Iya, ditahan Tapi dulu. saya khawatir nih, begitu pulang saya nggak bisa pulang ditungguin nih sama Oke, kita tahan dulu ya. Kita Makin seru ya. akan break dulu setelah yang satu ini. Tetap di Pentas Pemilu 2024. Sudah tahu belum tahapan pemilu? Tapi sebelumnya, perkenalkan, aku Sura. Dan aku Sulu. Tahapan pemilu sebenarnya sudah dimulai dari 22 Juli hingga 13 Desember 2022. Yaitu dengan agenda pendaftaran partai politik peserta pemilu dan verifikasi partai politik peserta pemilu. 6 Desember 2022 hingga 25 November 2023 adalah tahapan dimulainya pencalonan anggota DPD. Dan kemudian KPU melaksanakan penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan atau biasa disingkat Dapil pada tanggal 14 Oktober 2022 hingga 9 Februari 2023. Pada 14 Oktober 2022 hingga 21 Juni 2023 adalah tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Dan 14 Desember 2022 penetapan peserta pemilu. Selanjutnya pada tanggal 24 April hingga 25 November 2023 adalah dimulainya tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota. Dan pada tanggal 19 Oktober hingga 25 November 2023, pencalonan presiden dan wakil presiden yang saat ini sudah ada 3 paslon presiden dan wakil presiden yang resmi mendaftar pemilu. Kemudian tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 adalah tahapan kampanye yang berlangsung selama 75 hari. Dan selanjutnya kita memasuki masa tenang kampanye pada tanggal 11 hingga 13 Februari 2024. Nah, hari yang ditunggu-tunggu adalah hari pemungutan suara pemilu, yaitu pada tanggal 14 Februari 2024. Pada 14 hingga 15 Februari 2024 dilanjutkan tahapan penghitungan surat suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tanggal 15 hingga 20 Maret 2024. 1 Oktober 2024 adalah pengucapan sumpah dan janji anggota DPR dan DPD terpilih. Dan terakhir pada tanggal 20 Oktober 2024 adalah pengucapan sumpah dan janji presiden dan wakil presiden. Nah, ingat ya, bagi kamu yang sudah memiliki hak pilih, jangan sia-siakan hak pilih kamu. Karena satu suara dari kamu sangat menentukan masa depan Indonesia. Kita memilih untuk Indonesia. Oke, masih di pentas pemilu 2024 ya. Situasi makin menarik nih karena pembahasan kita masih tetap membahas tentang pemilih perempuan ya. Saya akan nanya lagi nih, lanjut lagi ke Bu Khairani mungkin ya. Saya penasaran sih Bu sebenarnya. Seperti apa sih Bu strategi kampanye ya dari
para caleg ataupun calon presiden di tahun 2024 yang menargetkan khususnya perempuan? Jadi kalau kita lihat ya, tadi kan kita udah bicarakan bahwa pendidikan politik perempuan itu rendah. Pemerintah membuat beberapa model sosialisasi, ini saya menyampaikan dulu, terkait dengan peningkatan kapasitas politik perempuan. Tapi bayangkan ya, kita jangan bayangkan perempuan yang ada di kota gitu, yang mereka punya kesempatan banyak dan sebagainya. Bayangkan perempuan di pedesaan. Nah, ketika sosialisasi itu dibuat di sore hari misalnya, iya, atau di malam hari misalnya. Nah, perempuan itu nggak bisa keluar di malam hari atau di sore hari, ya harus mengerjakan yang lain, mengerjakan aktivitas rumah gitu. Jadi yang hadir sosialisasi sebagian besar laki-laki. Nah, kondisi ini dimanfaatkan oleh para calon legislatif, presiden, wakil presiden dan sebagainya gitu. Jadi mencari suara perempuan itu untuk mendapatkan pemilih gitu. Perempuan kan gampang nih ya kan, begitu dilihat, wah ini orangnya kayaknya baik nih gitu. Jadi perempuan akan memilih gitu. Kenapa? Dia nggak mendapat bahan penguatan yang bisa melihat bahwa saya harus memimpin, harus memilih perempuan, harus memilih laki-laki yang punya kualitas, yang akan concern untuk isu perempuan, yang akan ikut menyelesaikan persoalan-persoalan perempuan, persoalan anak, persoalan disabilitas dan sebagainya. Enggak seperti itu. Ini sebagian besar ya mereka memilih saja gitu. Apa yang dipilih oleh orang lain. Oke, Bu. Tapi apa sebenarnya kalau tadi kan Ibu membahas tentang sosialisasi yang diadakan gitu ya. Tapi apa sebenarnya nggak cukup dengan sekarang tuh media sosial gitu? Karena mungkin kan edukasi bahkan dari KIP juga kan itu udah banyak di situ ya, banyak dipaparkan melalui media sosial gitu. Karena kayaknya mama sekarang, ibu sekarang ya, kayaknya udah sosmednya udah. Iya, betul. Tapi waktu untuk belajar bagi perempuan kan terbatas. Apalagi tadi itu ya, pertama terbatas. Kalau dibandingkan laki-laki, perempuan mengakses media itu jauh lebih singkat dibanding laki-laki. Karena kan waktunya lebih banyak ya untuk aktivitas domestik dan sebagainya gitu. Walaupun mereka bekerja di luar, begitu pulang itu langsung udah mengerjakan tugas-tugas domestik. Sedikit waktu untuk mengamati edukasi melalui internet dan sebagainya. Ya otomatis kan sedikit gitu ya. Berarti dengan cara-cara konvensional itu masih dibutuhkan. Tapi terus kalaupun mereka membuka internet, kalau kita lihat beberapa survei, orang nggak tertarik untuk belajar gitu terkait dengan materi-materi misalnya pemilu dan sebagainya. Itu lebih suka nonton gimana cara memasak, cara berdandan dan sebagainya. Kenapa? Karena budaya gitu. Budaya itu menempatkan perempuan sebagai di tugas-tugas domestik tadi itu untuk cantik, keren gitu, bukan pemanis ruangan ya Bu ya. Seperti itu tuh. Jadi budaya itu yang membuat perempuan seperti itu. Tapi kalau ada kesempatan jangan salah ya. Karena di kampus kalian juga tahu gitu. Banyak sekali perempuan-perempuan yang pintar, punya kapasitas, lulus kumlot dan sebagainya. Iya, gitu loh. Jadi bukan karena hidup perempuan dari kalian Apa saya menyuarakan? Oke, ke Bang Hasbullah. Hasbullah. Bang Hasbullah, saya pengen nanya nih, tadi terkait sosialisasi. Banyak ketimpangan kok, kita lihat nih Bang ya. Apalagi soal suara perempuan. Apa tindakan yang sudah KIP lakukan sebenarnya untuk menyelamatkan suara-suara perempuan yang mungkin dari bahasa Bu Khairani tadi lebih ditekan dalam kondisi, dalam artian mengikuti suami, ada yang mengikuti pasangannya, terus ada yang dituntut harus memilih seorang lelaki. Apa tindakan yang KIP lakukan untuk menyelamatkan suara perempuan ini? Atau saudaranya? Tidak tambahan. Ya, dalam konteks ini ya kita berkali ya, kita berikan pendidikan politik. Seperti saya sampaikan tadi, perempuan ini bukan tidak cerdas, bukan tidak paham, ya. Bukan dia tidak mengerti ya. Mungkin dalam kapasitas politik ya, demokrasi ya. Kalau tadi Bu Khairani sudah menyentuh ya, bicara di kampus ya, mungkin lebih pandai anak-anak perempuan ya dibandingkan dengan laki-laki. Laki-laki ya mungkin agak nakal, agak bandel, agak bolos cuek, mungkin ya dibandingkan dengan perempuan kan begitu ya. Maka dalam hal ini konteksnya apa ini saya tanyakan. Apakah konteks keterwakilan terpilih atau konteksnya perempuan menggunakan hak pilih? Nah, kalau ingin melihat perempuan menggunakan hak pilih, lebih banyak perempuan yang memilih dibandingkan dengan laki-laki. Malah kalau kita tanyakan sama-sama caleg itu, ya, sama calon anggota legislatif itu, mereka lebih percaya perempuan dibandingkan dengan percaya laki-laki. Nah, kalau dalam konteks bahasa Aceh, miwaragah nampak mat. Kalau perempuan ini pasti dia, lebih pasti dia. Ya, ini dalam konteks ini. Nah, artinya apa? Maka dalam hal pendidikan politik tidak hanya peran daripada penyelenggara, ya, tetapi peran daripada peserta ini mereka
kalau saya ingin melihat ya lebih banyak menyentuh kaum perempuan. Cuma kualitasnya itu ini seperti apa? Iya. Begitu. Contoh seperti Aceh. Nah, keterwakilan perempuan yang terpilih kemarin dari pemilu 2014 dengan 2019 itu bertambah dari 1 menjadi 4. Ya. Kemudian kita lihat nasional, ya. Itu DPRI itu 2014 itu ada 17%. Itu 2014. Tapi di 2019 itu meningkat menjadi 1%. Anggota DPD ya dari berapa dari 17 saya sudah lupa datanya meningkat menjadi 30%. Sudah terwakili dengan bahasa undang-undang menyertakan perempuan. Nah, maka dalam hal ini kalau saya ingin mengatakan bahwa ya perempuan ini jangan memprotek diri sendiri dalam hal-hal bahwa ya urusan domestik aja. Nah, ketika kita bangun isu bahwa perempuan ini hanya urusan domestik, sehingga perempuan ini tidak bisa bergerak pada hal lain. Nah, saya kembali lagi bicara eksekutif. Eksekutif malah lebih banyak walaupun memang bukan pengambil kebijakan, kan begitu. Ya, tapi kalau laki-laki mungkin kalau laki-laki di eksekutifnya agak berkurang. Malah laki-laki harus tuntut sekarang, balik tuntut. Nah, keterwakilan laki-laki di eksekutif itu harus 30%. Nah, kan begitu. Ya, saya ingin tanyakan sekarang. Nah, maka dalam hal ini, ya kita perempuan, ya jangan memprotek dirinya bahwa dia hanya urusan dalam domestik saja. Ya, sekarang dunia terbuka, gadget siapapun memakai, baik ibu, nenek juga di kampung juga memakai gadget. Ya, artinya semua informasi dengan mudah dia dapatkan. Nah, maka sepintas untuk informasi tentang kepemiluan, demokrasi, ya ini juga harus sangat hati-hati. Jangan salah sumber. Nah, kadang-kadang ya para pemilih ini salah melihat referensi. Ya, kadang-kadang yang referensinya ujaran kebencian, hoax, ya, apalagi memainkan politik sara, ya, agama lain dan identitas dan lain sebagainya. Intinya perempuan ini memang tetap harus membekali diri gitu ya, membekali agar diri. suaranya pun tetap bisa berguna istilah gitu ya. Oke, kita ke Dinda nih sebagai pemilih perempuan ya. Dinda, sebenarnya kalau Dinda melihat untuk Dinda gitu dan juga mungkin mewakili perempuan-perempuan yang lain, sebenarnya konsep seperti apa yang membuat kalian atau kita gitu ya merasa ini suara perempuan ternyata memang dibutuhkan dan sengaruh itu gitu sama calon-calon pemimpin ini? Mungkin di luar dari faktor jumlah tadi kali ya, karena memang perempuan lebih dominan, 6 ribuan selisihnya ya Bang ya tadi. Terus juga di luar itu hal-hal mungkin gak terlalu besar, tapi hal-hal gimana dari para calon legislatif ini bisa ngambil hati perempuan tadi ya, yang Bu Rani juga sempat kita bahas di belakang panggung Ibu. Jadi memang harus ada hal yang bisa ngena ke kaum perempuan yang lagi-lagi bisa mewakili mungkin isu-isu yang juga di antara perempuan. Karena kalau dari yang kita bahas tadi Ibu, kalau misalnya calon legislatifnya adalah seorang perempuan, itu pasti 100% bisa mewakili isi hati kita kaum perempuan. Tapi balik lagi untuk pemilihannya, ketika eksekusinya belum tentu ya kaum perempuan memilih calon-calon yang perempuan juga. Tapi kalau Dinda sendiri membekali dirinya seperti apa sih untuk mencari informasi gitu, mendapatkan informasi? Kalau Dinda masih sejauh ini masih karena belum mendapatkan paparan edukasi yang konvensional, jadi masih nyari-nyari sendiri lewat internet, lewat media sosial juga. Karena sekarang memang semuanya serba gampang juga untuk kita asal ada kemauan untuk belajar dan sendiri. mungkin bisa dipilah-pilih gitu ya. Nah itu juga harus ada edukasi juga tentang literasi digital ya, jangan kayak nanti yang Bang Hasbullah bilang malah percaya sama hoax, apalagi mungkin ibu-ibu lagi masak ya dengernya cuman headline-nya cuma sepintas setengah doang gitu, terpenggal-penggal yang harusnya positif, yang nangkepnya malah negatif. Gitu ya. Mungkin Bang Hasbullah apa yang sudah disampaikan sosialisasi terkait ayo memilih atau ajakan untuk memilih sejauh ini? Ya, kita mensosialisasi sebenarnya bukan dalam tataran milih si A, si B ini itu. Kita lebih mengajak pada masyarakat ini menggunakan hak pilih. Hak pilihnya ya. Karena hak pilih ini kan sangat menentukan kebijakan kita ke depan. Satu suara itu juga sangat pengaruh. Hakikat demokrasi, kita kembali pada hakikat demokrasi bahwa bukan pada jumlah suara terbanyak, tapi lebih pada kualitas. Maka dalam hal ini juga KPU juga mengatur rule-nya, termasuk mantan terpidana, ya, dan lain sebagainya. Ya, ini diatur. Ini kan juga dalam rangka untuk mencapai hasil pemilu juga yang berkualitas. Nah, dan kita mengajak,
ya, bukan memilih perempuan, bukan memilih laki-laki, ya. Tetapi kita ingin mengajak, ya, menggunakan hak pilih itu carilah orang yang terbaik, Betul. ya, yang jelas referensinya, yang jelas riwayat hidupnya lebih jelas, track recordnya lebih jelas, ya. Kalau memang perempuan bagus, saya pilih perempuan. Kalau memang laki-laki bagus, saya pilih laki-laki. Saya heran juga di rumah, Bu. Ini, istri saya tanya, pemilu ini siapa kita pilih? Nah, itu dia tanya. Ya, padahal saya nggak pernah menyuruh pilih siapa. Ya, nggak pernah saya suruh. Karena bagi saya ya siapapun mau dipilih silakan. Ya, terserah gitu terserah. ya. Bebas ya. Oke. Yang penting kita memilih ini bukan karena teman dekat, ya, bukan karena saudara, bukan karena ada faktor feedbacknya, ya, ataupun ya bukan bermain pada politik praktis. Oke. Kalau bermain pada politik praktis hanya diberikan money politik atau hanya satu jilbab ya. Kalau pasangan satu jilbab, 1 kilo gula, 2 kilo minyak ya. Bukan karena itu, tapi lebih kepada keberlanjutan. Keberlanjutannya. Apa kebijakan-kebijakan nanti ya, ketika orang-orang berkualitas itu berarti kebijakan-kebijakan juga akan lebih berkualitas untuk daerah kita sendiri. Setuju. Oke. Nah, dari Ibu Khairani, saya pengen nanya juga nih. Kenapa sih Bu, atau apa pendapat Ibu soal suara perempuan yang sering dimanfaatkan? Tadi udah pasti kan dari segi pemilih perempuan lebih banyak, ya otomatis dimanfaatkan. Betul. Yang kedua, saya udah bilang tadi juga bahwa pendidikan politik perempuan rendah, mereka gampang dipengaruhi karena mereka itu nggak tahu ini siapa yang tepat untuk dipilih gitu, siapa yang punya kapasitas, siapa yang lebih pantas untuk dipilih, itu nggak punya cukup informasi mengenai itu. Jadi begitu ada, kan tadi siapa kita pilih tahun ini, perempuan sering menanyakan itu ke orang yang dianggap tahu gitu. Jadi nanti ketika orang mengatakan ini, dia akan memilih karena dia nggak tahu. Benar seperti disampaikan tadi oleh Pak Hasbullah bahwa perempuan itu harus menguatkan dirinya, harus membekali dirinya. Saya sepakat dengan itu. Tapi bagaimana caranya dia bisa memperkuat dirinya gitu? Kalau dia nggak punya kesempatan, misalnya, dia nggak punya pengetahuan, nggak punya dorongan, nggak punya motivasi. Justru ini yang harus dibangun gitu oleh masyarakat. Berarti Bu, kalau kita melihat kondisi seperti saat ini gitu ya, kira-kira isu-isu seperti apa yang bisa ngena gitu ya di perempuan gitu sehingga dia mau menggunakan hak pilihnya dan mungkin akhirnya yakin kalau oke, kayaknya ini bisa dipilih. Tapi ditahan dulu jawabannya ya, kita mau break dulu karena kita mau lihat teman-teman kita dari Harmony Band. Tunjukkan arah mana yang kini harus ku tempuh.
Sudah tahu belum tahapan pemilu? Tapi sebelumnya, perkenalkan, aku Sura. Dan aku Sulu. Tahapan pemilu sebenarnya sudah dimulai dari 22 Juli hingga 13 Desember 2022. Yaitu dengan agenda pendaftaran partai politik peserta pemilu dan verifikasi partai politik peserta pemilu. 6 Desember 2022 hingga 25 November 2023 adalah tahapan dimulainya pencalonan anggota DPD. Dan kemudian KPU melaksanakan penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan atau biasa disingkat Dapil pada tanggal 14 Oktober 2022 hingga 9 Februari 2023. Pada 14 Oktober 2022 hingga 21 Juni 2023 adalah tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Dan 14 Desember 2022 penetapan peserta pemilu. Selanjutnya pada tanggal 24 April hingga 25 November 2023 adalah dimulainya tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota. Dan pada tanggal 19 Oktober hingga 25 November 2023, pencalonan presiden dan wakil presiden yang saat ini sudah ada 3 paslon presiden dan wakil presiden yang resmi mendaftar pemilu. Kemudian tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 adalah tahapan kampanye yang berlangsung selama 75 hari. Dan selanjutnya kita memasuki masa tenang kampanye pada tanggal 11 hingga 13 Februari 2024. Nah, hari yang ditunggu-tunggu adalah hari pemungutan suara pemilu, yaitu pada tanggal 14 Februari 2024. Pada 14 hingga 15 Februari 2024 dilanjutkan tahapan penghitungan surat suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tanggal 15 hingga 20 Maret 2024. 1 Oktober 2024 adalah pengucapan sumpah dan janji anggota DPR dan DPD terpilih. Dan terakhir pada tanggal 20 Oktober 2024 adalah pengucapan sumpah dan janji presiden dan wakil presiden. Nah, ingat ya, bagi kamu yang sudah memiliki hak pilih, jangan sia-siakan hak pilih kamu. Karena satu suara dari kamu sangat menentukan masa depan Indonesia. Pentas Pemilu 2024 dan kita langsung ke Ibu Khairani ya untuk menjawab pertanyaan tadi yang tertahan, Bu. Kira-kira isu apa yang bisa diangkat gitu yang bikin ngena gitu ke pemilih-pemilih perempuan ini? Yang paling penting adalah isu-isu yang terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi perempuan sekarang. Misal terkait dengan angka kematian ibu di Aceh gitu, yang jumlahnya jauh lebih tinggi dibanding angka kematian ibu nasional misalnya. Jadi kalau ada isu-isu seperti ini mungkin perempuan akan tertarik. Yang kedua terkait dengan isu-isu kemiskinan, kemudian isu-isu hak anak dan sebagainya. Mungkin itu akan menyentuh. Tadi kan disebut Pak Hasbullah, perempuan ini kalau, nah ini saya heran nih, semua orang sepakat perempuan itu bisa dipegang kata-katanya gitu, bisa dipegang komitmennya gitu. Jadi kalau misalnya orang lain akan memilih, ini mungkin bisa dipakai gitu. Pilih perempuan, karena perempuan itu bisa dipegang komitmennya. Ini menarik menurut saya gitu. Jadi kemudian sampaikan juga isu-isu terkait dengan persoalan-persoalan perempuan. Pasti ini akan membuat perempuan tertarik. Misalnya kita katakan bahwa kenapa di puskesmas tidak ada
dokter ahli kandungan. Ada caleg yang mengatakan kami akan memperjuangkan dokter ahli kandungan di puskesmas misalnya. Itu menarik buat perempuan gitu. Kenapa? Karena selama ini perempuan di pedesaan kalau ingin melahirkan misalnya, mereka itu harus menuju ke kecamatan, bidan desa nggak ada. Jadi isu-isu seperti ini tuh bisa membuat perempuan tersentuh gitu. Jangan jadi isu-isu besar, membangun yang nggak dipahami oleh perempuan gitu, isu-isu yang besar banget. Itu sulit buat perempuan pahami. Jadi isu-isu yang menyentuh mereka, isu sederhana gitu, itu akan mudah untuk mengais sembako suara murah perempuan. gitu Bu ya, sembako Gimana? murah, uang Iya. sekolah gratis gitu, ngaruh ya Bu ya? Perempuan tertarik dengan isu seperti itu gitu. Walaupun Oke, ya, oke. Kalau Dinda sendiri, nah kalau Dinda nih, isu apa? Isu apa yang mungkin menurut Dinda menarik dan bikin Dinda apa ya, yakin dengan program-program dari si calon ini tadi? Kalau Dinda mungkin karena belum berkeluarga, jadi kalau yang masalah anak Iya, itu belum ya? Mungkin akan kena juga, akan relate juga, tapi kalau sekarang lebih ke yang murah-murah tadi sih. Oh, yang murah ya? Kayaknya ya. murah gitu. Ini ya untuk Benar. biaya hidup ya? Sembako murah karena kan serba mahal ya Serba sekarang mahal. Ibu ya. Iya, benar. Jadi memang kalau hal-hal mungkin untuk kaum muda perempuan seperti Dinda yang belum menikah atau berkeluarga, sebagian besar akan cenderung lebih ke hal-hal yang yang enak dipandang ataupun mungkin bukan enak dipandang, apa sih bahasanya, yang Silakan pikirkan. Ya Iya. maksudnya Aja mungkin ya. yang mudah dipahami juga Benar. gitu, yang nggak terlalu berat mungkin ya. intinya enak dan kena ke hati kita aja Iya. gitu. Lagi-lagi perempuan pakai hati. Bu. Iya, Iya, benar, seperti benar. itu. Nah, Jarang tapi tuh Dinda- logika ya. Jangan Dinda, lupa saya mau ya, nanya juga nih. fokus dan bisa dipegang. Fokus sama Balik Dinda lagi ya, dipegang. tapi Dinda saya pengen nanya juga nih, gimana sih pendapat Dinda tentang perempuan yang mencalonkan diri menjadi legislatif? Kalau mencalonkan diri dari dirinya sendiri silakan, tapi jangan dipaksa tadi Bu ya, atau sekedar coba deh kamu ikut daftar gitu untuk sekedar maaf kata memenuhi kuota ataupun apapun itu. Tapi kalau memang dari jati dirinya sendiri silakan, karena memang perempuan Dinda yakin juga banyak yang punya kualitas dan memenuhi Mungkin- waduh marah banget Marah nih, banget gitu ya. ya. Mengeluarkan suara perempuan sekali ya. Mungkin karena supaya bisa menyuarakan itu tadi ya, Benar. nilai-nilai Jadi kalau memang perempuan. dari dalam dirinya sendiri memang pengen silakan. Iya, Oke. tapi memang Bu Kairani ada yang didorong untuk mencalonkan diri dari partai? Banyak sekali. Kadang-kadang mereka malah nggak tahu untuk apa gitu. Waduh, Gitu sampai ya. segitunya ya. Jadi kita ini coba Balai Surah sendiri itu berusaha untuk memperkuat calon legislatif perempuan. Kita nggak melihat partai gitu. Misalnya kemampuan mereka melakukan public speaking, memahami cara menggait konstituen dan sebagainya gitu. Jadi kalau kita tanyakan kenapa memilih, kadang-kadang mereka nggak tahu kenapa mereka memilih gitu. Saya disuruh, kadang-kadang mereka itu nggak punya kapasitas untuk jadi anggota DPR RI misalnya. Oke. Tapi karena partainya menunjuk dia ikut mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI. Jadi untuk melengkapi kuota, seperti kata Dinda tadi, kuota ini nggak cukup, masuklah perempuan gitu. Jadi sebenarnya ini yang menjadi persoalan gitu. Jadi sebenarnya mereka itu nggak gini ya, perempuan dari desa misalnya, diajak jadi anggota dewan. Terus dia dicalonkan sebagai anggota DPR RI, dia sendiri bingung gitu. Ini gimana caranya, apa dan sebagainya, banyak seperti ini. Betul. Jadi edukasi, penguatan kepada calon legislatif perempuan sendiri itu juga perlu dilakukan. Oke. Gitu, Iya, betul. saya rasa. Setuju. Iya. Tapi dari KIP sendiri nih Bang, apakah ada assessment untuk calon legislatif? Khususnya ya kita normal ya bilangnya ya Bang, perempuan ataupun laki-laki. Untuk menyaring nih Bang. Ada Ya nggak, Bang, mungkin kira-kira? mungkin untuk supaya suara perempuan itu tadi benar-benar bisa kepakai juga gitu ya. Benar. Menurut tema kita hari ini gitu, Betul. karena memang pemilih perempuan gitu. Ya, asesmen itu ya tetap ada. Mm. Itu kan jelas di Undang-Undang Nomor 7 ya, kalau kita baca di pasal 240 ya. Kemudian di PKPU nomor 10 ya tahun 2023 itu kan ada beberapa persyaratan. Itu juga merupakan daripada bentuk asesmen ya, seperti ya tidak terpidana ya. Kemudian dia ada, kalau kita ada Ustaz Aceh ya, dia mampu bocorkan, dia mampu baca Al-Quran dan lain sebagainya. Ini kan juga merupakan satu bentuk assessment. Tapi kita ingin melihat ya, perempuan ini cenderung sebagai ketercukupan ya. Artinya hanya untuk mewakili ya. Kita ingin melihat partai politik juga tidak siap dalam mengkaderkan Kader perempuan. kader perempuan. Ya. Ini buktinya setiap pemilu itu kader perempuan itu paling sulit untuk dicari. Karena Keterpenuhan Tidak 30% itu
ya sulit kali untuk mencapai. Oke. Nah, makanya kadang-kadang yang diusung kader perempuan ini hanya untuk mencapai kuotanya, bukan dalam bentuk kualitas perempuan itu sendiri. Ada cuma 1 atau 2 orang yang memang berkualitas, dia maunya sendiri ingin jadi caleg, bukan disuruh ya. Jadi maka dalam konteks ini ya, maka peran partai politik ini juga sangat penting dalam asosiasi untuk pendidikan politik bagi perempuan. Tapi saya tidak sepakat kalau dikatakan bahwa perempuan itu tidak cerdas. Ya. Dalam konteks ini lebih cerdas. Mungkin dalam hal politik, dalam hal ini pengambil kebijakan ini, mungkin dalam hal ini. Ya. Kita juga berkaca pada pemilu lalu ya. Pemilu lalu juga sama kejadiannya. Maka oleh karena itu, kalau saya ingin menyarankan ini adik-adik mahasiswa ya, yang khususnya perempuan, malah kalau kita lihat juga keterwakilan perempuan juga untuk mahasiswa juga lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Ya, saya yakin kalau kita lihat data lebih banyak perempuan daripada mahasiswanya daripada laki-laki. Ini kan juga menjadi bontu untuk pendidikan politik ke depannya. Kalau adik-adik ingin mau ya silahkan terjun. Baik itu terjun politik yang ingin menjadi penyelenggara pemilu ataupun ingin menjadi peserta pemilu, ya, ataupun ingin menjadi pemilih yang berkualitas. Ini kan salah satu bentuk kontribusi kita dalam berdemokrasi. Seperti itu. Oke, jadi yang perempuan-perempuan ada yang mau caleg nggak? Tahun Nggak pemilu dong. tahun depan masih ada nggak? Yang dari hukum nih nggak ada. Belum ada modal ya masih. Belum ada modal. Belum ada modal. Tapi memang menarik ya, karena secara kesimpulan kalau dari Bang Hasbullah sampaikan tadi bahwa pemilu itu bukan pesta lelaki aja ya, Bang ya. Tapi juga perempuan ikut andil di dalamnya menjadi legislatif ya atau calonnya. Ya tentunya suara perempuan gitu ya, suara pemilih perempuan yang memang juga sangat-sangat berpengaruh ya gitu ya. Kalau menurut Ibu sendiri sebenarnya Bu, suara perempuan gitu, walaupun mungkin kalau dari Bang Hasbullah tadi bilang sebenarnya sama aja ya, sama aja suara laki-laki dan perempuan sama aja gitu ya. Tapi kalau kita melihat Bu, di sini suara perempuan sebesar itukah, seberpengaruh itukah Bu gitu? Kalau dari jumlah pemilihnya tentu sangat berpengaruh kan jumlah suara perempuannya gitu. Makanya orang khususnya calon legislatif dan calon eksekutif itu berusaha kan untuk mendapatkan suara perempuan gitu. Karena memang besar suara perempuan ini gitu. Justru tadi itu yang jadi masalah, bukan nggak cerdas seperti disampaikan, ini nggak punya akses, ya nggak punya kesempatan, nggak punya peluang untuk berpartisipasi, itu masalahnya. Apalagi nanti kalau model kampanyenya adalah model dialog Pak. Otomatis kesempatan perempuan untuk berdialog itu kan nggak sama kan dengan laki-laki gitu. Kesempatannya, peluangnya dan sebagainya itu akan beda gitu. Nggak usah jauh. Ketika ada di sebuah rapat aja, kalau ada pertanyaan, pasti perempuan tuh jarang bisa Mau bertanya gitu mau ya. bertanya atau mendapat kesempatan untuk bertanya gitu. Apalagi kalau rapat di kampung-kampung itu perempuan pasti bawa anaknya yang lari sana sini, dia harus ngejar anaknya lagi. Kapan dia sempat nanya gitu loh. Jadi ini juga berpengaruh. Bukan saya nggak bilang nggak pintar, tapi saya sebut-sebut bahwa yang lulus kumlot di kampus kita itu sebagian besar perempuan. Tapi kemudian begitu ke dunia kerja mereka hilang gitu. Ya, nah itu yang jadi persoalannya juga sama dengan yang tadi. Justru edukasi misalnya untuk perempuan muda ya, itu bisa melalui media sosial seperti oleh influencer dan sebagainya, itu menarik. Karena kalau dikejar suara perempuan muda gitu. Tapi kalau suara perempuan yang lebih tua usianya, mungkin itu perlu melalui pendekatan yang konvensional, untuk datang ke rumah-rumah memperkenalkan dan sebagainya. Sehingga ketika mereka memilih orang yang benar-benar tepat, gitu, yang bisa membuat perubahan, memperhatikan kebutuhan mereka, masalah mereka dan sebagainya. Bukan karena ikut-ikut ya Bu? Bukan karena ikut-ikutan memilih gitu ya, tapi lebih memilih dengan sadar bahwa ini penting untuk saya pilih. Nah kalau Dinda berarti selama ini udah berapa kali ikut pemilihan? Sekarang berapa umurnya berarti? Udah berapa kali ikut? 25. Berarti udah berapa kali ikut? 2, 3? Saya lupa ya. Mungkin 2 kali ya? Dua kali. Oke. 2 kali. Nah selama ikut pemilihan ini itu suaranya dipengaruhi oleh orang tua kah, dipengaruhi oleh lingkungan kah, atau independen? Masih ya? Karena yang tadi Bang Hans udah bilang, istri abang ya nanya ya, kita pilih siapa? Saya juga baru aja kemarin nanya sama orang rumah, abang kita pilih siapa nih? Masih gitu. ada loh, maksudnya mungkin nggak semua keluarga dan nggak semua perempuan, tapi maksudnya Dinda masih termasuk dalam golongan mayoritas itu. Gitu. Oke. Tapi sebelumnya udah pernah dapat kampanye nggak? Misalnya dari calon legislatif perempuan sebelumnya? Belum secara langsung dan secara konvensional, sejujurnya belum pernah dapat sih. Paling ya
Dinda sendiri yang nyari. Usaha sendiri. Ya. Benar, harus kita yang gali sendiri nih siapa-siapa aja kandidat-kandidat yang menonjol, yang visi misinya juga mengena dengan visi misi kita sebagai individual gitu-gitu. Iya, either dia cowok atau cewek ya. Benar, boleh Oke. cewek, boleh cowok. Mudah-mudahan tahun ini bisa dengan pilihan sendiri ya. Semoga, Semoga ya. jangan dituntun terus. gitu Oke, ya. oke kalau gitu kita break dulu, kita sambung lagi nanti. Kita mau lihat teman-teman kita dari Harmony Band. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You feel like heaven to touch. I wanna hold you so much. As long as love is alive, and nothing got I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Why don't do it instead? There's nothing else to compare. The sight of you lifts me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, just let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. But if you feel like I feel, please tell me now that's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. And if it's gone alright, I need you, baby, to walk the lonely night. I love you, baby. Trust in me when I say, oh, pretty lady, don't let me down. Oh, pretty baby, now that I found you, stay and let me love you, baby. Let me love Trust in me when I say, don't let me down. I'm pretty baby. Now that I found you, stay and let me love you, baby. Let me love you.
Oke, terima kasih untuk Harmony Band yang sudah membawakan sebuah tembang yang sangat luar biasa ya. Dan pemirsa semua, kita masih dalam program Pentas Pemilu 2024. Dan sekarang kita akan meminta dua orang dari audiens yang sudah hadir dari Unmuha, Fakultas Hukum lebih tepatnya, untuk bertanya kepada bintang tamu kita malam hari ini. Oke. Siapa? Ada yang mau nanya? Oke, boleh sebutkan nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Azizul, salah satu perwakilan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Saya sepakat dengan Bu Khairani dengan mengatakan perempuan ini dimanfaatkan dalam pemilu. Kenapa saya sepakat? Gini Pak, saya ingin bertanya ke Pak Hasbullah. Perempuan ini kan dia berpikir logistik, kebutuhan, itulah yang dimanfaatkan oleh calon-calon legislatif tertentu. Saya tidak bilang semua ya, karena ada beberapa yang memang fair. Tapi dengan banyaknya perempuan yang maaf cakap, kita Aceh masih dalam salah satu provinsi termiskin. Mereka membutuhi kebutuhan hidup. Mereka calon-calon legislatif ini membawa sembako, ya ini untuk kalian ibu-ibu, pilih saya. Perempuan tidak memikirkan bagaimana kualitasnya, tapi perempuan memikirkan bagaimana saya bisa bertahan hidup untuk saat ini. Jadi pertanyaan saya ke Pak Hasbullah, bagaimana supaya pemilihan ke depan berjalan dengan fair, tidak ada ibarat kata sogok menyogok, sehingga Indonesia ini jauh dari kata mundur. Karena Indonesia mayoritas perempuannya, pemilihnya terbanyak. Terima kasih, mungkin itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, ini tujuannya langsung ke Bang Hasbullah ya. Oke, silakan Bang. Baik, langsung dijawab ya. Langsung dijawab. Silakan. Terima kasih dari Adinda Muhammad Khairul ya. Saya kembali lagi tadi terkait diskusi kita bicara bukan sepakat atau tidak ya terkait dengan perempuan ya. Tapi saya juga tidak menarik ketika menggunakan bahasa-bahasa ya suara perempuan ini dimanfaatkan seperti itu ya. Suara perempuan ini ada ya, maka ini konteksnya berbicara apa? Apakah suara perempuan, keterwakilan suara perempuan, atau caleg perempuannya yang jadi keterwakilan yang menjadi anggota legislatif. Suara perempuan ini kan ada dia. Kadang-kadang suara perempuan ini disampaikan kepada laki-laki yang dipilih, ya kan? Mana tahu juga laki-laki ini yang memperjuangkan kaum perempuan, kan begitu. Makanya dua konteks yang berbeda, ya. Apakah keterwakilan perempuan yang terpilih atau suara perempuan itu yang dimanfaatkan, ya? Ataupun diambil oleh laki-laki. Nah, jadi ini perlu digarisbawahi. Maka kalau saya menyarankan, ya. Pilih orang itu ya yang terbaik menurut kita. Di antara semua itu pasti ada yang terbaik. Baik itu presiden, baik itu calon anggota DPRI, baik itu DPD, DPRK ataupun DPRA, ya. Dan juga saya ingin memprotek juga begini. Rata-rata perempuan ini ya, ini dia tidak kenal dengan calonnya, dengan calon orang yang dipilih. Sehingga muncul pertanyaan, nah, ini pemilu kali ini siapa yang harus kita pilih? Kan itu, kembali lagi. Artinya apa? Mungkin ketika dia bertanya kepada yang tahu, ya, yang tahu ini akan menyarankan orang yang terbaik menurut suaminya ataupun menurut teman dekatnya atau siapa. Nah, artinya apa? Ya, calon pemilih ini tidak hanya perempuan, saya ingin mengatakan, tapi laki-laki juga begitu, ya, tidak mengenal caleg-caleg yang berkontestan di pemilu 2024. Kalau kita kenal, baik dia family, baik dia teman dekat, baik dia karena kualitasnya kita kenal, ataupun baik karena populernya, kan begitu. Nah, maka tidak muncullah pertanyaan seperti siapa ke depan kita pilih. Nah, kemudian bagaimana konteks kita supaya pemilu kita ini berkualitas? Ya, ini peran semua, ya, peran semua, tidak hanya peran pemilih, peran penyelenggara juga penting, ya. Penyelenggara juga harus integritas, harus mandiri, harus jujur, harus adil dia, dan harus profesional kerja.
Nah, yang kedua peran peserta pemilu. Nah, peserta pemilu juga harus integritas, juga harus jujur, ya, juga menggunakan dengan cara-cara yang baik, bukan menggunakan money politik, bukan menyerang si A atau ujaran kebencian, ya, mainkan politik identitas, politik sara dan lain sebagainya, ya. Nah, kalau saya ingin berharap ya, yang pertama hindari dulu money politik, karena money politik ini bisa dikatakan akar masalah daripada persoalan korupsi. Ini akar masalahnya. Ya. Kalau masih ada money politik, ya peserta ini kan dia mengeluarkan kosnya. Tentu ketika dia terpilih, dia pasti akan mengembalikan kos dia yang sudah habis saat dia bertarung kemarin. Ya. Betul. Tapi ada tindakan nggak Bang dari KIP Bang terkait money politik? Dari KIP kita tidak ada tindakan. Yang melakukan tindakan ini Bawaslu. Bawaslu ya. Bawaslu. Nah, wewenangnya berbeda ya. Wewenangnya berbeda, ya. Panwasli, kita Panwasli. Nah, kalau bermain money politik berarti ranahnya pidana. Ini berbeda. Dia dalam electoral justice itu ada sengketa proses, ya. Kemudian ada pelanggaran administratif. Nah, kemudian ada kode etik. Ini kode etik penyelenggara. Ya. Kemudian ada perselisihan hasil dan ada tindak pidana. Nah, tindak pidana ini ranahnya nggak kono nanti ya. Jelas. Gitu. Berarti terjawab ya. Tapi Bu Khairani ini terkait dengan pertanyaan tadi juga ya. Apa menurut Ibu, sepemandangan Ibu gitu ya, sepandangan Ibu, apakah benar perempuan-perempuan Aceh khususnya di dewasa kini gitu ya, di zaman yang udah cukup upgrade modern juga informasi mudah dapat, apa benar kita tuh masih gampang dipengaruhi dengan iming-iming yang tadi gitu, kayak sembako dan juga uang gitu ya. Biasa kan apalagi kalau di 2024 ini kan rata-rata kan udah pada cerdas gitu ya, kita juga ya. Apa masih bisa seperti itu ya Bu ya? Tapi itu kenyataan. Ini belajar di pemilu sebelumnya. Itu kenyataan nih. Bahwa kemiskinan, kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagainya gitu. Kadang-kadang pemilih itu juga akan akan tergoda gitu. Karena iming-iming yang disebutkan oleh Khairul tadi gitu. Jadi ini nggak bisa dipungkiri. Kita pernah membuat penelitian terkait dengan suara pemilih perempuan di Aceh. Kita membuat survei waktu itu di 3 kabupaten. Dan kita menemukan memang kenapa perempuan memilih orang yang memberikan dia uang gitu, yang memberikan dia yang lain, karena banyak faktor di belakangnya. Khususnya kebutuhan logistik, kehidupan sehari-hari, kebutuhan untuk menyekolahkan anak, kebutuhan-kebutuhan yang lain gitu. Itu mereka dimanfaatkan, tapi bukan dimanfaatkan itu maksudnya Pak. Jadi mempengaruhi perempuan untuk memilih, dan itu dengan menggunakan kelemahan-kelemahan yang dimiliki, khususnya kelemahan di bidang ekonomi. Gitu. Berarti di range umur berapa sih Bu sebenarnya yang paling mudah dipengaruhi, karena kan nggak semua gitu ya. Kita nggak berbicara semua perempuan mudah dipengaruhi, karena kan ini yang smart juga banyak. Betul. Gitu. Ini khususnya di kelompok-kelompok perempuan dalam kategori di perempuan di bawah garis kemiskinan, ekonomi yang lebih miskin gitu. Gitu. Tapi kalau perempuan muda pasti enggak dong. Mereka teredukasi dengan baik kan. Seperti disampaikan tadi, belajar dari YouTube, melihat dari TikTok dan sebagainya. Perempuan-perempuan muda mungkin akan susah untuk dipengaruhi suaranya gitu. Mereka biasanya lebih punya kesempatan belajar, lebih sadar ketika memilih gitu. Tapi yang kita bicarakan kan perempuan-perempuan lain gitu yang ada di pedesaan, dan sebagian besar mereka kan ada di sana gitu. Berarti faktor ekonomi ya Bu ya, lebih besar ya iya, yang berpengaruh di sini gitu. ya. Kalau Dinda maunya diiming-imingnya apa Din? Masa depan yang baik. Masa depan yang baik ya. Bisa menawarkan Iya, ya. masa depan yang baik. 5 tahun aja berarti. 5 tahun aja masa depannya. Jangan. Udah Jangan dong. Oke. Next ke pertanyaan selanjutnya. Kedua. Silakan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fitrah Azila. Saya ingin bertanya kepada Bapak Hasbullah. Baik, Pak Hasbullah lagi ya. Ini ya. Oke, langsung saja ya Pak ya. Menurut Bapak, apakah ada kendala filosofis yang menghalangi keterlibatan perempuan dalam pemilu seperti stereotip gender, diskriminasi sistematik, norma sosial dan budaya, akses terbatas ke pendidikan dan sumber daya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, pertanyaan yang luar biasa. Silakan Pak Hasbullah. Ya tentu ada ya. Kan banyak variabel dia yang mempengaruhi perempuan ini. Saya melihat perempuan ini lebih pada faktor kenyamanan dia. Kalau dia merasa nyaman, ya makanya perempuan ini cenderung mencari nyaman dia. Saya.
Pakai hati, Pak. Menyaman dia dapat uangnya segini ya udah. Kalau nyaman uang Misal, segini. ya. Zaman merasa dia dekat dengan si fulan ataupun si pria ini ya oke saja. Betul. Ya. Jadi karena faktor ini artinya tidak dibekali dengan kualitas pemilih. Ya. Faktor filosofis memang ada ya. Seperti ya perempuan ya secara lahiri ya. Memang susah kita bicara affirmative action itu susah kita bicara. Ya, banyak sekali variabel yang menghalang. Ya, ada ayat yang mengatakan bahwa apa namanya setiap mimpi itu laki-laki kan begitu Bu ya. Nah, ini juga mempengaruhi ya, mempengaruhi. Nah, maka kalau kita bicara dalam ranah keacehan ya, malah dulu kita lihat sejarah banyak pemimpin Aceh ini yang perempuan. Betul. Ya, seperti Siratu Safieddin dan lain sebagainya ya. Nama Hayati ya, kan begitu. Oke. Artinya apa? Ya, secara filosofis ya, ini jelas dia berpengaruh. Perempuan juga ada hambatan, ada halangan dan lain sebagainya. Ya, kalau laki-laki mungkin tidak ada hambatan apapun, gitu. Dan lain sebagainya. Menarik. Dari Bu Iya, Khaira nih. mau mungkin ya. nambahin Bu? Iya. Iya, setuju. Jadi pertanyaan itu sangat menarik ya. Ini bicara mengenai budaya patriarki yang ada hidup di masyarakat gitu. Yang mindsetnya itu ada gitu di pemikiran perempuan, ada di pemikiran laki-laki gitu bahwa pemimpin itu perempuan misalnya, pemimpin itu laki-laki misalnya, dan perempuan nggak bisa jadi pemimpin gitu. Kemudian interpretasi pada melihat budaya gitu ya, ajaran agama, bukan ajaran agamanya, interpretasi cara pandang gitu ya, itu juga mempengaruhi gitu cara perempuan memilih dan sebagainya gitu. Otomatis dengan demikian maka pilihan-pilihan perempuan atau perempuan pemilih akan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang ada di luar mereka, juga faktor di internal mereka sendiri gitu. Jadi budaya patriarki ini memang menjadi faktor yang besar gitu, karena relasi kuasa itu menentukan perempuan akan memilih siapa gitu. Jadi kalau misalnya tadi kan pertanyaannya solon pilih Donyo Bang gitu, pasti akan dibilang nyo. Pokoknya enggak akai, pasti akan dipilih. Kenapa? Karena dia itu percaya pada pandangan-pandangan orang ini lebih banyak informasi dan sebagainya. Gitu. Dan masalah utamanya tadi tuh, karena mereka kurang teredukasi, khususnya bukan di kalangan muda, di kalangan yang bukan anak muda. Oke, cara mendobraknya gimana kira-kira Bu? Ini udah sedikit terlambat sebenarnya ya, harusnya dari awal itu perempuan diedukasi lebih cepat. Misalnya pendidikan politik di tingkat gampong yang hanya melibatkan perempuan, bicara mengenai kenapa mereka harus memilih calon. Saya nggak bilang harus pilih calon perempuan, tapi kalau mungkin memilih perempuan, pilih perempuan, karena hanya mereka yang tahu permasalahan perempuan dan sebagainya. Dan mereka lebih fokus, lebih bisa dipercaya. Oke, luar biasa. Baik, terima kasih ya. Oke, satu lagi. Kalau memilih laki-laki, saya nggak mengkampanyekan orang, saya mengkampanyekan perempuan. Kampanye perempuan. Yang berikutnya, kalau pilih laki-laki, tentu laki-laki yang punya perspektif perempuan dong. Oke. Saya nggak pilih, nggak mengkampanyekan Oke, siapa. baik. Terima kasih Ibu dan tentunya terima kasih untuk yang sudah bertanya Muhammad Khairul dan juga Fitri Azila yang mendapatkan bingkisan menarik dari TVRI Aceh. Oke, kita break untuk informasi berikut, tetap di Pentas Pemilu 2024. Sudah tahu belum tahapan pemilu? Tapi sebelumnya, perkenalkan, aku Sura. Dan aku Sulu. Tahapan pemilu sebenarnya sudah dimulai dari 22 Juli hingga 13 Desember 2022. Yaitu dengan agenda pendaftaran partai politik peserta pemilu dan verifikasi partai politik peserta pemilu.
6 Desember 2022 hingga 25 November 2023 adalah tahapan dimulainya pencalonan anggota DPD. Dan kemudian KPU melaksanakan penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan atau biasa disingkat Dapil pada tanggal 14 Oktober 2022 hingga 9 Februari 2023. Pada 14 Oktober 2022 hingga 21 Juni 2023 adalah tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Dan 14 Desember 2022 penetapan peserta pemilu. Selanjutnya pada tanggal 24 April hingga 25 November 2023 adalah dimulainya tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota. Dan pada tanggal 19 Oktober hingga 25 November 2023, pencalonan presiden dan wakil presiden yang saat ini sudah ada 3 paslon presiden dan wakil presiden yang resmi mendaftar pemilu. Kemudian tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 adalah tahapan kampanye yang berlangsung selama 75 hari. Dan selanjutnya kita memasuki masa tenang kampanye pada tanggal 11 hingga 13 Februari 2024. Nah, hari yang ditunggu-tunggu adalah hari pemungutan suara pemilu, yaitu pada tanggal 14 Februari 2024. Pada 14 hingga 15 Februari 2024 dilanjutkan tahapan penghitungan surat suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tanggal 15 hingga 20 Maret 2024. 1 Oktober 2024 adalah pengucapan sumpah dan janji anggota DPR dan DPD terpilih. Dan terakhir pada tanggal 20 Oktober 2024 adalah pengucapan sumpah dan janji presiden dan wakil presiden. Nah, ingat ya, bagi kamu yang sudah memiliki hak pilih, jangan sia-siakan hak pilih kamu. Karena satu suara dari kamu sangat menentukan masa depan Indonesia. Oke, baik, kita sudah sampai di segmen terakhir di Pentas Pemilu 2024 dan tentunya dengan tema pemilih perempuan ini sangat luar biasa ya, karena memang ternyata suara perempuan besar pengaruhnya dan tentunya harus benar-benar bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya gitu ya. Oke, terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan dari Bang Hasbullah dari KIP Banda Aceh? Ya, saya untuk pemilih perempuan, Bang. Ingin berpesan ya. Yang pertama ya, di pemilu 2024 ini kita sama-sama datang ke TPS untuk menggunakan hak pilih ya. Jangan golput ya. Karena persentase jumlah pemilih itu ya sangat ada korelasinya dengan kualitas pemilu. Coba bayangkan kalau banyak yang golput tidak menggunakan hak pilih ya, maka bisa menjadi ini parameter ya kualitas pemilu kita ke depan. Nah, yang kedua ya, pilih yang terbaik. Tidak hanya dia perempuan, bahkan dia laki-laki, lihat orang yang terbaik menurut hati nurani masing-masing. Okay. Ya, lihat jejak track recordnya, lihat rekam jejaknya, ya, keturunannya juga perlu dilihat keturunannya, bila perlu. Okay. Kemudian pekerjaannya, statusnya apa, ini juga perlu dilihat. Okay. Pilihlah orang-orang yang baik, yang menurut kita sendiri. Terus bagi adik-adik mahasiswa khususnya atau pemilih pemula atau pemilih perempuan ya, yang perlu dijaga kita dalam bermedsos ya, jangan menyebar hoax, ya, ujaran kebencian ataupun memainkan politik sara. Ini bagi peserta pemilu. Okay. Ya. Kemudian politik identitas, politik agama, ya, banyak yang terpecah ya, dan kita belajar pemilu 2019 kemarin ya. Itu hoax paling tinggi yang terjadi 2019 itu di bidang politik atau di bidang demokrasi itu ya,
hampir 900 dari 3.000 datanya. Yang kedua pemerintah, yang selanjutnya kesehatan. Tertinggi 3.145 kalau tidak salah saya, nanti bisa dikoreksi. Ya. Maka oleh karena itu bagi adik-adik atau bagi pemilih semua, ya, ayo kita ke TPS, ya, gunakan hak pilih kita dan hindari sekali lagi berkampanye tidak sehat. Oke, Oke, menarik, baik. luar biasa. Ke Ibu Khairani, silakan apa yang ingin disampaikan Bu, khususnya untuk pemilih perempuan. Oke, untuk pemilih perempuan, suara kita itu sangat menentukan Indonesia ini akan jadi seperti apa. Kalau kita memilih dengan benar, kita bisa ikut memberi pengaruh pada makin baiknya Indonesia ke depan. Lebih berubah, lebih demokratis, lebih memperhatikan kepentingan rakyat dan juga kelompok marginal. Tadi selain menggunakan hak pilih, pilih orang-orang yang bisa ikut, yang mereka itu ikut menyuarakan kepentingan perempuan, kepentingan kelompok marginal, kepentingan orang-orang yang selama ini terpinggirkan. Pastikan dalam pembangunan tidak ada yang terpinggirkan dan tidak ada yang ditinggalkan. Oleh karena itu, suara Anda yang lebih dari 50% itu bisa menentukan Indonesia akan lebih baik ke depan. Pilih perempuan atau pilih laki-laki yang punya perspektif perempuan. Oke, luar biasa. Oke, Dinda. Selanjutnya terakhir, Dinda, Sebagai silakan. pemilih perempuan sendiri apa yang ingin disampaikan? Silakan. Pemilih Kalau dari- perempuan muda. Ya. Kalau dari Dinda pribadi, tadi kan menarik nih, dari tadi asik bahas gimana perempuan, terutama mungkin istri-istri di rumah ya, ini cenderung ngikut pilihan dari suaminya. Nah, menurut Dinda kalau sekarang ibu-ibu atau mungkin perempuan semuanya nih dipaparkan dengan edukasi yang sama rata semuanya tentang calon-calon yang siapa aja yang kandidat-kandidat nanti yang akan naik gitu, bisa jadi bakal punya pilihan yang berbeda dengan suaminya gitu. Oke. Jadi emang kita harus benar-benar tahu 100% visi misi dari masing-masing kandidat apa dan siapa yang selaras dengan visi misi kita, silakan dipilih. Oke. Dan usahakan jangan sampai golput tuh. Karena kayak tadi Ibu bilang juga kita ada 50% lebih ya, 56% koma sekian itu suaranya adalah dari kaum perempuan. Bakal sayang banget kalau memang tersia-siakan ataupun tidak milih siapa-siapa gitu. Oke, luar biasa ya. Terima kasih Bang Hasbullah, Ibu Khairani dan juga Dinda sudah hadir di sini sharing bersama kita tentunya dengan tema yang luar biasa juga. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi informasi dan edukasi untuk teman-teman khususnya pemilih perempuan yang nantinya akan ikut dalam pesta demokrasi ini ya. Oke, akhirnya saya Tika Darmawan pamit undur. Dan juga saya Rifki pamit undur. Terima kasih dulu. Oh iya, Ya, terima kasih dulu Terima untuk kasih teman-teman. untuk teman-teman dari Fakultas Hukum Unmuha, dan pastinya tempat yang kita duduki hari ini adalah NA Premium Cafe yang sudah menyediakan tempat kafe yang cozy banget dan estetik pastinya. Dan Selain juga itu, kerabat kerja yang bertugas sampai hari ini ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nanti tentunya di episode-episode menarik lainnya di Benar. Pentas Pemilu. Akhirnya kita berdua pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Harmoni.
can go